لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Sambil mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim kaum muslimin wal muslimat mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian tentunya milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, sekarang itu bab yang menjelaskan tentang keadaan seluruh makhluk hidup baik yang ada di langit ataupun di bumi tatkala pada posisi di yaumil mauqif. Yaumil mauqif kan hari di mana seluruh makhluk hidup dikumpulkan semuanya. Istilah bahasa yang lain yaitu padang mahsyar. Kalau panjenengan sendiri kan pasti akan mengalami hal yang berkaitan dengan masalah padang mahsyar. Maka bab ini bab yang menjelaskan tentang peristiwa kejadian bagaimana berkumpulnya manusia di padang mahsyar, atau istilah yang lain yaitu di yaumil mauqif. Qala al-muhasibi, berarti berkata al-muhasibi fi kitabi, di dalam kitab At-Tawahhum wal Ahwal. Beliau punya kitab namanya Tawahhum wal Ahwal. Di kitab itu beliau menyebutkan yahsyurullahu ta'ala al-umama minal ins wal jini nuratan adla'an. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua umat dari jenis manusia, dari jenis jin. Sebagaimana di awal dulu pernah disinggung, mereka berkumpul menuju padang mahsyar dalam keadaan yaitu telanjang kaki, telanjang badan, dan juga sekaligus dalam keadaan hina. Ini sebagaimana dulu di bab sebelumnya telah disinggung atau sepakatan. Jadi kalau suatu saat kelak kita menuju yaumul mahsyar, berarti keadaan kita tidak menggunakan pakaian, tidak bersunat, telanjang kaki. Ini mulai dari bangsa jin dan bangsa manusia, dan sekaligus dalam keadaan hina. Hina di sini maksudnya merasa seakan-akan mereka merasakan khawatir, rasa takut yang tinggi, sehingga merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qad nuzinga al-mulku min mulukil ardi, dan sungguh telah dicabut semua kerajaan dari raja-raja di dunia. Berarti semua kekuasaan raja-raja di dunia, penguasa-penguasa dicabut. Artinya dicabut di sini sudah tidak ada satupun yang berkuasa kecuali hanya Allah. Sehingga dulu raja-raja di dunia yang memiliki kerajaan bahkan luas, besar, dia bisa berkuasa di tanah yang ada di dunia itu sampai luas, sampai jangkauan timur ataupun barat, pada saat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lazimahum, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penguasa-penguasa itu, raja-raja itu, pemimpin-pemimpin itu as-sighara,
itu dalam keadaan kecil, dalam keadaan hina. Berarti dalam keadaan hina raja-raja. Ba'da matuwihim, sekalipun dulu tatkala ada di dalam kehidupan dunia mereka sombong. Raja-raja, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, sekalipun dulu tatkala ada di dalam kehidupan dunia, dia pernah melakukan kesombongan, kecongkakan, merasa berkuasa di bumi, kelak pada saat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wadullati, dan merasa rendah. Ba'da tajaburihim, setelah dulu mungkin di dalam kehidupan dunia merasa congkak. Jadi dulu sekalipun di dalam kehidupan dunia dengan kekuasaannya, dengan kepemimpinannya, dia merasa congkak bisa menguasai manusia lainnya, pada saat itu merasa rendah. Alang ibadillah fil ardihi, mereka semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Lantas setelah semua manusia, semua jin, semua kemudian raja-raja berkumpul pada saat itu datang menuju yaumul mahsyar. Summa akbalat al-wuhush, lantas kemudian didatangkan pula binatang-binatang. Setelah manusia kumpul, manusia, jin, raja-raja, semuanya kumpul pada saat itu. Lantas berikutnya adalah datang binatang-binatang. Min amakinniha, dari tempat-tempat mereka, dalam keadaan mungkisatan ru'usihim, itu dalam keadaan mereka menundukkan kepala. Ba'da tawahushiha, sekalipun dulu tatkala di dalam kehidupan dunia dalam keadaan liar. Berarti pada saat itu setelah manusia jin itu berkumpul, hewan-hewan yang liar datang juga. Berarti didatangkan juga oleh Allah dalam keadaan menundukkan kepala. Sekalipun dulu mereka dalam makhluk-makhluk yang liar, kalaupun kemudian manusia mendekatinya mereka menjauh, tapi pada saat itu mereka seluruh hewan-hewan tunduk. Sekalipun dia hewan liar, pada saat itu kemudian datang dalam keadaan hina. Jenengan bayangna, panjenengan kulo sedaya kon bayangna dewek ki kaya ngapa kira-kira itu pada hari itu. Lantas berikutnya min hauli yaumin nusyur, hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang liar, semuanya datang dalam keadaan hina karena melihat peristiwa yang sangat besar. Berkumpulnya seluruh makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merasakan takut, hewan-hewan juga merasakan takut. Padahal min ghairi raibah wala khatiyah, sekalipun kemudian mereka tidak memiliki dosa. Karena kita tahu yang namanya hewan hidup di dalam kehidupan dunia kan tidak dihitung dosa-dosanya. Yang dihitung dosa-dosanya, kesalahannya, dan kelak akan dihisab di sisi Allah adalah manusia. Tapi hewan-hewan sekalipun mereka tidak berdosa, tidak memiliki kesalahan satu dengan yang lainnya karena mereka terlepas dari syariat sehingga tidak dihukumi pada saat itu, tetap saja datang dalam keadaan takut. Nek kulo panjenengan sedaya kira-kira kayak apa? Bedine. Jenengan garap sambat mung sapa. Ngundang sapa. Kalaupun meminta tolong kepada siapa? Masing-masing manusia pada saat itu sekalipun suami istri saling mengenal, tapi sudah memikirkan dirinya masing-masing. Sehingga dulu kan pernah disinggung terhadap permasalahan itu. Lantas berikutnya hatta waqafat min wara'il khalqi bidullati wal inkisari lidzalikil jabari. Semua hewan-hewan buas, semua hewan-hewan yang datang dari tempatnya menuju yaumul mauqif pada saat itu, mereka datang dalam keadaan hina, lalu kemudian mereka berbaris di belakang makhluk. Berarti hewan-hewan barisnya nang burine makhluk. Dalam keadaan mereka hina, tunduk, dan merasa kecil, dan merasa hina, sekalipun tidak memiliki dosa. Dan mereka merasa tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau panjenengan sendiri pripun kelingan dosa-dosane lho buatan. Iya, makanya pada saat itu ya semua manusia ingat terhadap segala apa saja amalan yang dulu tatkala di dunia pernah mereka lakukan. Nek ewon dene kula panjenengan seriusan iki kesupen.
Kalau seandainya hari ini kita lupa kepada dosa-dosa yang hari ini kemudian kita lakukan, maka pada hari itu semuanya manusia ingat. Sampai sekecil-kecilnya, sebesar-besarnya semuanya ingat. Segala apa saja kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukannya. Dan berikutnya, setelah hewan-hewan berkumpul, wa aqbalat asyayatin ba'da tamarrudiha wa'atiwiha khadingatan dalilatan lil ngardi alal mulkitian. Setan-setan juga datang pula yang sebelumnya mereka membangkang, sebelumnya mereka durhaka. Setan-setan juga datang. Pada saat itu setan-setan juga datang. Yang dulu dia durhaka, dulu membangkang, pada saat itu datang dalam keadaan tunduk pula, dalam keadaan hina pula, karena peristiwa hari yang besar pada saat itu, dan mereka merasakan takut kepada raja di raja, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kumpul semuanya ya, tidak ada yang terlewatkan, baik jin, baik manusia, setan-setan, binatang-binatang buas, binatang-binatang liar, semuanya datang pada saat itu, tidak terkecuali sama sekali. Bayangkan yang jenengan suatu saat biyen pernah melintang ayam, ayamnya ngasih mati, ayamnya dalam sampean giri-giri kayak gitu pada saat itu kepriwe? Kayak wong sing nang dunia sing biyen pernah ndengklangi aku kayak gitu. Kucing yang dulu mungkin panjenengan pernah gebuk ngasih kucing dengklang, ngerti jenengan pada saat itu kepriwe? Ya karena hari itu hari hendak ditegakkan pengadilan seadil-adilnya. Kelak akan pula kemudian ditimbang semua amalan manusia. Kelak semua manusia juga akan dihisap. Dan kita tahu ya, yang namanya hewan, makhluk hidup selain manusia, termasuk hewan-hewan itu umat seperti kita. Artinya suatu saat kita berbuat kedoliman pada mereka juga berdosa. Kan ada ayat Al-Quran yang menyebutkan di dalam surat Al-An'am, ayatnya kalau tidak salah ayat 38. Kalau tidak salah, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma min dabbah, dan tidaklah hewan melata, dan tidaklah hewan melata. Hewan melata apa? Ya bangsa itu lah ya. Ya, dan tidaklah hewan melata dan juga burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali itu adalah umat seperti panjenengan. Berarti mereka juga umat kados kulo panjenengan sedoyo. Artinya nek dulu tatkala di dalam kehidupan dunia kita pernah berbuat zalim kepada mereka, maka dihitung dosa. Tapi mereka tatkala kemudian jiot iwake sampean kucing ora dosa. Kucing jiot iwake sampean setelah digoreng sok nang dhuwur meja, sing salah kucingnya apa wonge? Wonge. Ya kan mereka tidak berdosa, ya kan ya. Ya lucu-lucu sampean sing lale, ditutup, menutup rapet, bisa rapet tapi ora ditindih, kan bisa jadi iku ya. Itu seperti itu. Suatu saat panjenengan menjemur padi, ayam terus notoli, sing salah ayamnya apa sampean? Sing memang. Jadi singgung, jadi salah mereka. Hewan-hewan ini tidak bisa dipersalahkan. Bahkan sampai ada hadis Rasulullah ya, yang menyebutkan manusia bisa masuk ke surga itu hanya karena kucing. Ya karena kucing dikurungi, tidak dikasih makan sampai kemudian dia mati. Mulai naik sampean punya peliharaan hewan, ya benar-benar diopeni. Ngopeni hewan, baik memberi makan, menyayangi mereka, memberi minum atau yang lain-lain, itu berpahala di sisi Allah. Jadi itu seperti itu. Masya Allah ya, janjiannya kawan-kawan nggak salah. Tapi mereka bayangkan saja oleh panjenengan, mereka hewan-hewan buas, hewan-hewan ternak, sekalipun mereka itu tidak kena dosa, tidak kena kesalahan, mereka datang dalam keadaan takut. Bayangkan kalau suatu saat kita datang pada saat itu dengan memiliki dosa yang banyak, kesalahan yang banyak pula, lantas kemudian banyak pula kesalahan yang belum kita panjatkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira pada saat itu gimana? Kayaknya tunduk banget ya, aduh celaka kira. Seperti itu ya. Wah,
Ini seperti itu maksudnya. Lantas berikutnya, hatta idza takammalat niddatu ahlil ardi min insiha wa jinniha wa syayatiniha wa wuhushiha wa shibamiha wa annamiha wa hawamiha. Lantas tatkala sempurna berkumpul seluruh penduduk bumi, mulai dari seluruh manusia, mulai dari seluruh jin, mulai dari seluruh setan-setan, binatang-binatang liar, bahkan binatang-binatang buas, binatang ternak dan juga melata. Lantas berikutnya adalah tanassarat nujum sama'i min fawqihim wa tammisat asy-syamsu wal qamaru adlammaha 'alaihim. Lantas berikutnya adalah bintang-bintang di langit jatuh berserakan. Begitu kemudian kita kumpul semuanya, bintang-bintang yang ada di langit jatuh berserakan. Kalimatnya seperti itu. Lantas berikutnya, padahal bintang-bintang langit itu ada di atas mereka. Kita kumpul semuanya, bintang-bintang nang dhuwure dewek jatuh berserakan pada saat itu. Kira-kira kepriwe jenengan? Bali-bali mengendi jajal. Bali-bali mengendi sampean. Kene ya. Masya Allah ya. Subhanallah. Kemudian misat asyamsu wal qamar, lantas terhapus pula cahaya matahari dan cahaya rembulan. Wa adlama alaihim, maka kondisi keduanya atau kondisi pada saat itu jadi gelap gulita, dan mereka manusia dalam keadaan gelap gulita berkumpul pada saat itu, sehingga pada saat itu kumpul cahaya matahari, cahaya rembulan dihapus terlebih dahulu, sehingga tidak ada pencahayaan sama sekali kecuali mereka manusia dalam keadaan gelap. Bintang-bintang pun telah sirna pula di atas mereka, di dalam yaitu di bawah pengawasan seluruh makhluk hidup pada saat itu, baik seluruh hewan-hewan, jin, manusia, setan-setan pada saat itu merasakan ketakutan yang sangat. Terlebih kalau seandainya kemudian manusia dan jin yang dibebani syariat, mereka melihat dan mereka mengingat dosa-dosa dan kesalahan yang dulu mereka pernah lakukan di dalam kehidupan dunia. Lebih-lebih ngune banget khawatir nek kulo panjenengan sedoyo kengeling-eling utawi membawa dosa-dosa yang banyak pada saat itu, dan kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya gue mulane jadi tolong mengsapa, ngundang sapa, sambat mengsapa. Kecuali hanya mengandalkan rahmat dari Allah dan sekaligus amalan yang kemudian kita bawa menuju pulang, menuju kepada munajat Allah. Dan berikutnya, setelah itu kemudian famarat sama'ud dunya min fawqihim, dan sekaligus langit dunia berarti itu ya, langit dunia kemudian berguncang dengan keras. Berarti langit dunia berguncang dengan keras. Langit itu yang ada di atas sana. Langit dunia berguncang dengan keras. Min fawqihim, dari atas mereka. Fadarat min fawqihim, dan berputar-putar di atas mereka. Dan benda-benda yang besar di atas mereka itu senantiasa saling berbenturan. Kayak benda-benda sing gede nang dhuwur dewek satu dengan yang lain saling berbenturan, langitnya juga berguncang. Langit dunia dengan belum mengana kepriwe kira-kira pada saat itu. Dan posisi pada saat itu summa wahiyya khamsimi'ati amin, dan mereka itu selama 500 tahun mengalami dahsyatnya pada saat itu. Berarti pada saat itu kumpul selama yaitu kurang lebih 500 tahun kalau di kitab ini. Dengan mirip alam dunia pira? Cerita tahun ya, kalau di kitab ini disebutkan selama 500 tahun. Nah sekarang ya gini, ini kalau kita berbicara masalah, yaitu berbicara masalah hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari di sisi Allah kan satu hari itu kalau hitungan akhirat itu sebanding dengan 1000 tahun di dunia.
Kalau Anda melihat hadis Nabi, ada hadis-hadis yang menunjukkan kadar hari-hari akhirat, itu satu hari akhirat itu sebanding dengan 1000 tahun. Sementara kalau di kitab ini disebutkan ya, pada hari itu lamanya selama 500 tahun. Sementara kalau di hadis, di ayat Al-Quran juga ada yang menyebutkan satu harinya itu kadarnya 1000 tahun. Contoh, ayat Al-Quran surat Al-Hajj, ayatnya ayat 47. Yang lihat surat Al-Hajj ayat 47. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Dan sesungguhnya hari di sisi Tuhanmu itu sebanding seperti 1000 tahun. Mimma ta'udun, sebagaimana hitungan kalian. Seperti apa saja yang kalian hitung di dalam kehidupan dunia. Berarti setina nang yaumul akhirat menurut surat Al-Hajj ayat 47 di sisi Allah selama 1000 tahun. Artinya nek dewek 1000 tahun urip nang alam dunia, nang akhirat ki nembe ketum setina. Dewek urip biang dina nang dunia. Ngasih setengah hari ya. Iya, ngasih setengah hari ini enggak dosane akeh. Iya. Aduh, Jan. Seperti itu. Kemudian berikutnya hadis Rasulullah. Ada hadis Rasulullah yang menyebutkan seperti ini. Yadkhulu fuqara'ul mu'minina al-jannata. Akan masuk orang-orang fakir yang beriman kepada surga. Orang-orang fakir dari kelompok orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga. Qablal aghniyai, sebelum orang-orang kaya. Biniswi yaumin, setengah hari. Selisih orang-orang kaya dengan orang miskin ke surga, masuknya selisihnya adalah setengah hari. Kalimatnya seperti itu nah hadis Nabi. Artinya nek wong miskin mlebu surga disit, engkau nembe wong sugi. Selisihnya setengah hari. Setengah hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu khamsi mi'atin amin, yaitu 500 tahun. Berarti 500 tahun setengah hari. Next setengah hari 500 tahun berarti next sedina 1000 tahun. Berarti ayat Al-Quran tadi menyebutkan satu hari di sisi Allah adalah 1000 tahun. Satu hari di sisi Allah adalah 1000 tahun menurut hitungan kita. Nah, juga menunjukkan selisih antara orang miskin dengan orang kaya masuk ke surga adalah setengah hari. Setengah hari itu adalah hitungannya yaitu 500 tahun. Sampai mending jadi wong sugi mlebu surga apa wong miskin mlebu surga? Hah? Memilih orang kaya yang masuk surga atau memilih orang miskin yang masuk surga? Pada mlebu surga loh. Ning selisih 500 tahun sampean milih sing endi? Iya, kita milihnya kan sing sugi, kaya-kaya di dunia, tapi kemudian masuk surga nih orang kecek kami wong miskin. Ya kalau begitu ya. Nah, lantas pada kitab ini tadi disebutkan yaitu 500 tahun. Sementara ada ayat Al-Quran yang menyebutkan kadar hari yang lain. Contoh yaitu di dalam surat Al-Ma'arij ayatnya ayat 4. Ayatnya ayat 4. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij itu ayat 4. Fi yaumin, pada hari itu, di dalam hari itu, karena ada miqdaruhu, kadarnya pada hari itu adalah khamsina 50 alfin 1000, berarti 50.000 sanatin tahun. Khamsina 50 alfin 1000 berarti 50.000 tahun. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan kadar satu hari 50.000 tahun. 50.000 tahun lebih suwe apa lebih suwe ya? Nek mau di dalam ayat yang lain itu satu hari ya, satu hari 1000
tahun. Kalau dalam surat Al-Ma'arij itu menyebutkan kadar satu hari kadarnya adalah 50.000 tahun. Kenapa kemudian ayat ini saling bertentangan? Karena seperti ini penjelasannya. Untuk orang kafir yang ada di dalam neraka, untuk peristiwa-peristiwa besar di hari kiamat, jika kemudian orang yang dolim, orang yang fasik, orang yang banyak berdosa, maka akan merasakan harinya satu hari, yaitu dengan ukuran kadarnya adalah sebanding 50.000 tahun. Dewek, kalau satu set orang yang banyak dosa, orang kafir, orang fajir, orang durhaka, maka hari-hari yang mereka lalui pada hari-hari rangkaian hari kiamat itu sebanding selama 50.000 tahun. Berarti lebih suwi ya rasanya ya, sampai satu saat, kalau satu saat ini hari di dunia ya, jenengan lagi ake musibah, bojone meriang, anake telu yang meriang kabeh, rumah bocor, anu musim hutan, ya kewan wedhus sing diarep-arep kerep didol malah mendem, malah mati ora kewenangan. Sehari pada saat kita banyak musibah yang besar mengelilingi yang ada di sekeliling kita, hari yang kita miliki pada saat itu rasanya suwe, rasanya cepat, rasanya kayak suwe, tidur bolak-balik niliki jam kayak suwe, temen awalnya kesel, pikirannya kesel, apa-apa nih rasa kesel, padahal orang apa. Kenapa bisa seperti itu? Karena perasaan kita, musibah yang besar telah menimpa pada diri kita. Sama dengan keadaan seperti itu. Karena ini menunjukkan peristiwa yang besar, peristiwa yang sangat mengerikan, peristiwa yang sangat dahsyat, sehingga orang-orang yang banyak berdosa, orang kafir, ataupun orang-orang yang banyak berbuat fajir di dalam kehidupan dunia, mereka merasakan harinya seakan-akan sangat lama. Padahal satu hari itu berbanding lurus dengan 1000 tahun menurut hitungan kita. Tapi bagi orang kafir, orang yang banyak dosanya, pada hari itu sangatlah terkesan lama. Mulane nang kene di kitab ini disebutkan mereka dalam keadaan takut berkumpul di Yaumil Mauqif. Di sini disebutkan kalau menurut kitab ini yaitu selama 500 tahun. 500 tahun berarti berapa hitungannya? Ya, 500 tahun berarti setengah hari ya. Setengah hari ini akhirat. 500 tahun. Urip nang alam dunia mung seket tahun urip nang alam dunia bercampuran, ana senengnya ana sedih. Enjing bok sampean belum mau urip nang alam dunia. Ada yang senantiasa bahagia terus semenjak lahir sampai mati. Kamu anak-anak sekaya-kayanya mereka, sebanyak-banyaknya nikmat mereka, tetap saja yang namanya dunia ada warna-warninya. Antara suka dan duka itu silih berganti. Sebagaimana Anda pergi meninggalkan rumah, Anda membawa duka cita. Tapi nanti begitu pulang, Anda menemukan pintu sudah terdapat pintu-pintu bahagia atau sebaliknya. Dari karena itu, urip nang alam dunia kan seperti itu. Artinya nih kalau suatu saat kemudian kita hidupnya singkat, tapi ngesuk bakal garap sengsara selawas-lawase, naudzubillah. Tiang nek gelem menggali katus mekaten ya janjane manten mending. Memungkinkan ada peluang dia bertobat, memperbaiki diri dan kemudian dia berbenah. Soalnya kemudian kenapa manusia itu tidak bertobat kepada Allah? Karena jarang memikirkan hal yang seperti itu. Apa pikirannya? Pikirannya dunia. Kepengen uripe seneng, sehat terus, rezekinya lancar, harapan dunane akeh. Kalaupun mereka adalah orang-orang yang notabene tidak banyak nikmatnya, tidak banyak kekayaannya, angan-angan untuk kaya, angan-angan untuk kepenak, angan-angan untuk sukses, kedawan gagang. Iya. Jadi mau ngangen-ngangen tok nyata nih nyuwun sewu, nyata nih urip nang alam dunia biasa-biasa saja. Tapi angan-angannya panjang. Kan itu ibu uang urip nang alam dunia. Iya itu ora.
Ini padahal mbok garap kaya ngapa sing jenengane wong miskin kambi wong wong sugih sama kadarnya nang dunia. Ana senenge, ana sedih. Takuni ana wong sugih. Jangan mengira orang miskin saja yang kemudian kadang-kadang tertimpa kesedihan. Orang kaya juga seperti itu, sama kadarnya. Cuma bedanya duit kambi ora duit kita. Ning sedih kambi susah pada pasti berganti. Mulane go ganti panjenengan susah kalau kita memang menjadi orang fakir dan miskin di dunia, ganti nang Allah ngesuk dilebokna surga kecek setengah hari. Setengah hari bersebanding dengan hitungannya itu hari dunia itu dengan 500 tahun. Mudi sing disampean sugih pemiskin nang dunia. Ya tetap sugih bae dewek. Itu ya, seperti itu.